Perkenalkan, saya Dila Wahyuadiana dari kelas 12 MIPA 2 dan saya berasal dari SMA Negeri 14 Kota Tangerang. Saat ini saya akan menjelaskan tentang minyak bumi. Apakah kalian penasaran? Yuk kita simak bersama-sama. Check it out. Teman-teman, tahukah kalian teori pembentukan minyak bumi terbagi menjadi 3? Yang pertama adalah teori biogenetik atau teori organik. Yang kedua adalah teori anorganik. Yang ketiga adalah teori duplex. Yuk kita simak bersama-sama apa saja sih pembahasan dari teori-teori tersebut. Yang pertama adalah teori biogenetik atau teori organik. Teori ini menyebutkan bahwa minyak bumi terbentuk dari beraneka jasad organik seperti hewan dan tumbuhan yang sudah mati, kemudian tertimbun oleh endapan pasir serta lumpur. Nah, endapan lumpur tersebut akan menghanyutkan senyawa pembentuk minyak bumi ini dari sungai menuju ke laut. Selanjutnya, mengendap di dasar laut selama berjuta tahun lalu. Akibat pengaruh waktu, temperatur, dan lapisan batuan di atasnya menyebabkan organisme ini menjadi bintik-bintik minyak. Yang kedua adalah teori anorganik. Teori ini menyebutkan bahwa minyak bumi terbentuk karena aktivitas bakteri. Unsur seperti oksigen, belerang, dan nitrogen dari zat yang terkubur akan berubah menjadi zat minyak akibat aktivitas bakteri. Dan yang ketiga adalah teori duplex. Teori ini merupakan teori yang banyak digunakan di kalangan luas karena menggabungkan teori biogenetik atau teori organik dan juga teori anorganik. Teman-teman, untuk memperoleh minyak bumi dilakukan proses pengeboran. Minyak bumi yang berhasil dipisahkan dari gas alam kemudian dimurnikan melalui proses destilasi bertingkat. Nah, melalui proses destilasi bertingkat itulah dihasilkan fraksi-fraksi minyak bumi. Tahukah kalian apa saja sih fraksi-fraksi minyak bumi tersebut? Yuk kita simak bersama-sama. Berikut adalah fraksi-fraksi minyak bumi dan juga manfaatnya. Yang pertama adalah fraksi gas. Jumlah atom C-nya C1 sampai dengan C4. Titik didihnya kurang dari 20 derajat Celcius. Manfaat fraksi gas adalah sebagai bahan bakar gas LPG dan juga bahan baku sintesis senyawa organik. Fraksi yang kedua adalah ether petroleum. Jumlah atom C-nya adalah C5 sampai dengan C7. Titik didihnya 30 sampai 90 derajat Celcius. Manfaat dari ether petroleum adalah pelarut dan cairan pembersih. Yang ketiga adalah fraksi bensin atau gasolin. Jumlah atom C-nya adalah C5 sampai dengan C10. Titik didihnya 40 sampai 180 derajat Celcius. Manfaat dari fraksi bensin adalah sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Fraksi yang keempat adalah nafta. Jumlah atom C-nya adalah C6 sampai dengan C10. Titik didihnya 70 sampai 180 derajat Celcius. Manfaat dari nafta adalah sebagai bahan baku sintesis senyawa organik. Fraksi yang kelima adalah kerosin. Jumlah atom C-nya adalah dari C11 sampai dengan C14. Titik didihnya dari 180 sampai 250 derajat Celcius. Manfaat dari kerosin adalah sebagai bahan bakar jet dan juga bahan bakar kompor parafin. Fraksi yang keenam adalah minyak solar dan diesel. Jumlah atom C-nya dari C15 sampai dengan C17. Titik didihnya dari 250 sampai dengan 300 derajat Celcius.
Manfaatnya adalah sebagai bahan bakar kendaraan bermesin diesel dan juga bahan bakar tungku di industri. Fraksi yang ketujuh adalah minyak pelumas. Jumlah atom C-nya dari C18 sampai dengan C20. Titik didihnya dari 300 sampai dengan 350 derajat Celcius. Manfaatnya sebagai oli dan juga pelumas. Fraksi yang ke-8 adalah lilin. Jumlah atom C-nya lebih dari 20. Titik didihnya lebih dari 350 derajat Celcius. Manfaatnya adalah sebagai petroleum jelly dan juga lilin parafin untuk membuat lilin, kertas berapis lilin, lilin batik, dan bahan pengkilat seperti semir. Kesembilan adalah minyak bakar. Jumlah atom C-nya lebih dari 20. Titik didihnya lebih dari 350 derajat Celcius. Manfaatnya adalah sebagai bahan bakar kapal, pemanas industri atau boiler plant, dan pembangkit listrik. Fraksi yang ke-10 adalah bitumen. Jumlah atom C-nya lebih dari 40. Titik didihnya lebih dari 350 derajat Celcius. Manfaatnya adalah sebagai material aspal jalan dan juga atap bangunan.